Bab 1161. Aku berhasil. Aku menjadi Mahaguru. Lion tertawa gembira setelah dia berdiri. Ini luar biasa. Lentus dan Wright lainnya juga sangat emosional. Mereka semua tampak bersemangat. Melihat berarti percaya. Setelah menyaksikan efek pil energi murni untuk pertama kalinya, mereka terkejut dan gembira. Keluarga Wright berada di tengah-tengah di antara keluarga-keluarga besar di kota Sakov. Mereka hanya memiliki metode kelas kekuatan lanjutan. Mereka paling banyak mampu mencapai negara semi-penguasa. Sangat sulit untuk mencapai negara penguasa. Jika Lionel mampu mencapai negara penguasa di masa depan berkat kesempatan luar biasa ini, dia akan memiliki kesempatan untuk menciptakan metode kelas progresif tertinggi miliknya sendiri. Kemudian, generasi mendatang mereka akan sangat diuntungkan dari itu, dan keluarga akan memiliki masa depan yang cerah. Tuan Wolf, terima kasih telah membantuku menjadi seorang Mahaguru. Kata Lionel dengan keras, berlutut di depan Leon dan benar-benar mengungkapkan rasa terima kasihnya. Asheknelt, Lentus dan yang lainnya juga melakukannya. Tuan Wolf, kami telah menyinggungmu begitu banyak, tetapi Anda tidak menyalahkan kami sama sekali. Sebaliknya, Anda telah membantu cucu saya menjadi seorang Mahaguru. Keluarga kami akan selamanya mengingat apa yang telah Anda lakukan untuk kami, kata Lentus dengan tulus. Sebelumnya, mereka hanya berlutut karena tekanan dari Leon dan Quinton. Kali ini, mereka melakukannya dengan tulus. Rasa terima kasih dan rasa hormat yang mereka miliki untuk Leon sangat besar. Elder Wright, Anda terlalu baik. Tolong, bangun, semuanya. Saya juga punya sedikit nasihat untuk kalian semua. Jika Anda terus melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan menimpa Anda. Saya harap keluarga Anda akan belajar dari kesalahan ini. Leon membantu Lentus berdiri, dan Wright lainnya juga berdiri. Tuan Wolf, jangan khawatir. Keluarga kami akan mengingat ini, janji Lentus. Baiklah, masalahnya sudah selesai. Semuanya telah diselesaikan dengan bahagia. Tuan Wolf, ayo pergi. Jarang sekali Anda berada di Sakov City. Kita harus minum-minum dan mengobrol, kata Quinton sambil tersenyum sebelum menarik lengan Leon, bersiap untuk pergi. Tuan Hun, jangan terburu-buru. Saya masih harus melakukan sesuatu. Kata Leon. Ada apa? Quinton melepaskan Leon karena bingung. Tuan Kes di sini. Semua yang terjadi hari ini karena dia. Tatapan tajam Leon langsung tertuju pada Luke, yang bersembunyi di sudut. Tatapan matanya sangat mematikan. Luke adalah penyebab segalanya. Sekarang setelah konfliknya dengan Wright terselesaikan, sudah waktunya untuk membalas dendam pada Luke. Tidak, Tuan Wolf, aku tahu kesalahanku sekarang. Tolong ampuni aku. Luke terkejut. Dia buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan. Ampuni kau. Apakah menurutmu itu mungkin? Leon mencibir. Dia selalu menjadi orang yang penyayang. Jika Luke hanya mencoba menargetkan Elegante demi keuntungan, dia tidak akan repot-repot bersikap picik. Masalahnya adalah Luke mengarahkan pandangan ini pada Iris dan Ruta juga. Tidak mungkin dia bisa melakukan hal itu dengan mudah. Bab 1162. Elder Wright, orang ini adalah bawahan keluargamu. Kau bisa menghadapinya dan kau boleh melakukannya. Leon menatap Lentus. Ya, baiklah. Lentus dipenuhi kebencian saat itu. Jika Luke tidak buta dan menyinggung Leon, Wright tidak akan kalah banyak setelah melawan Leon. Itu, hanya karena itu saja, tidak mungkin dia akan melepaskan Luke dengan mudah bahkan jika Leon tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang, patahkan anggota tubuhnya dan berikan dia pada anjing. Lentus melambai, dan dua orang ahli dari keluarga itu melangkah maju, meraih Luke. Ah! Lukas menjerit kesakitan saat anggota tubuhnya dipatahkan oleh para ahli. Setelah itu, mereka menyeretnya keluar dan melemparkannya ke jalan. Melihat itu, Lisa merasa emosinya bergejolak luar biasa. Ia tidak bisa tenang. Sebelumnya, ia berpikir bahwa ia tidak akan bisa lepas dari pengaruh Luke, bahwa pernikahannya yang indah dan kebahagiaannya akan hancur. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa presiden perusahaan kosmetik kecil seperti Leon tidak hanya mampu menyelamatkannya dari bahaya, tetapi bahkan melawan pendukung Luke yang luar biasa, yaitu keluarga Wright.
Keluarga Wright bahkan berlutut untuk meminta maaf kepada Leon pada akhirnya. Segala yang terjadi benar-benar mengejutkannya. Nona Carter, mulai sekarang, Anda akan menjadi manajer Wright Enterprises. Kami akan menyerahkan perusahaan ini kepada Anda, kata Leon sambil tersenyum. Suaranya menyadarkan Lisa dari lamunannya. Apa, Tuan Wolf, kamu mempromosikanku menjadi manajer perusahaan? Lisa terkejut, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ya, benar, Leon mengangguk. Keluarga Wright telah memberikan Wright Enterprises kepadanya. Dia tentu perlu melakukan beberapa penyesuaian personel. Lisa adalah satu-satunya orang yang dikenalnya di perusahaan itu, dan sikap serta pelayanan Lisa cukup baik. Dia memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dia akan meninggalkan perusahaan itu untuk sementara waktu dan melihat apakah dia mampu menerima tantangan itu. Tuan Wolf, terima kasih banyak. Anda tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi Anda juga sangat mempercayai saya. Saya berutang banyak kepada Anda. Saya tidak akan pernah melupakannya. Lisa sangat emosional. Ia berlutut di hadapan Leon dan terus-menerus mengucapkan terima kasih kepadanya. Leon menyelamatkannya dari Luke dan membantunya mencari keadilan. Ia bahkan mendapat sesuatu dari semua itu, naik jabatan dari seorang sekretaris menjadi manajer seluruh perusahaan. Semua itu berkat Leon. Jelas terlihat betapa bersyukurnya dia pada Leon. Cepat bangun, Nona Carter, aku punya kesan yang baik tentangmu. Pastikan kau melakukannya dengan baik dan jangan mengecewakanku. Leon mengulurkan tangan untuk membantu Lisa berdiri. Tuan Wolf, jangan khawatir. Bahkan jika aku harus kelelahan, aku tidak akan mengkhianati harapanmu, kata Lisa penuh rasa terima kasih. Ada sedikit tekad di matanya. Setelah itu, Quinton membantu Lentus memindahkan Wright Enterprises ke Leon dan mengurus semua dokumen. Wright Enterprises bahkan berganti nama menjadi Wolf Enterprises, menjadi perusahaan di bawah bendera Elegante. Setelah sibuk sepanjang sore, Leon mengundang Quinton ke hotel untuk mengucapkan terima kasih. Mereka berdua mengobrol dan minum sampai Quinton pergi pada malam hari. Bab 1163. Di sebuah suite mewah di hotel, Iris dan Ruth membantu Leon yang mabuk ke kamar. Hari sudah larut, jadi Ruth meninggalkan Iris untuk menangani Leon sementara dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah Leon berbaring di tempat tidur, Iris menyeka wajah Leon dengan handuk basah. Ia melepas jaket dan sepatu Leon, membantu Leon dengan hati-hati. Leon, tidurlah. Aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat. Iris dengan lembut menarik selimut untuk Leon sebelum berbalik untuk pergi. Akan tetapi, sebelum dia sempat melangkah maju, pergelangan tangannya sudah dicengkeram oleh Leon. Dia berbalik dan melihat Leon sudah membuka matanya. Matanya sangat jernih, sama sekali tidak terlihat mabuk. Leon, kamu tidak mabuk. Iris terkejut. Tentu saja, dengan kekuatanku, tidak mungkin alkohol biasa bisa membuatku mabuk, kata Leon. Kalau kamu tidak mabuk, kenapa kamu berpura-pura mabuk? Tanya Iris penasaran. Jika aku tidak melakukan itu, bagaimana aku bisa menipumu agar mau merawatku? Kata Leon penuh arti. Setelah Leon dan Iris mengalami malam yang ajaib itu, ia merawat Luisa selama beberapa hari berikutnya. Jadi ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk berhubungan intim dengan Iris. Sesampainya di Sackov City, ia berencana hanya menyewa 2 kamar. Iris dan ia akan berbagi 1 kamar, sementara Ruth akan tinggal di kamar yang lain. Namun, Iris terlalu malu. Karena Ruth ada di sana, Iris bersikeras untuk mendapatkan kamar masing-masing. Tentu saja dia tidak begitu senang akan hal itu, jadi dia berusaha keras agar Iris mau tinggal di kamarnya. Apa yang sedang kau coba lakukan? Hati Iris bergetar sedikit, ia segera mengerti apa yang diinginkan Leon. Setelah itu, wajahnya memerah. Bagaimana menurutmu, Iris? Sudah malam. Ayo kita istirahat, kata Leon penuh semangat. Ia menarik Iris ke dalam pelukannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana kalau Ruth tahu? Wajah Iris memerah sepenuhnya. Ia berjuang beberapa kali secara simbolis, tetapi gagal melepaskan diri dari pelukan hangat Leon. Memangnya kenapa? Kita kan sepasang kekasih. Tidak apa-apa kalau Ruth tahu, kata Leon, tidak terganggu. Tapi,
Iris masih ragu-ragu. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Lagi pula, kita tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Mulai sekarang, mari kita tetap bersama. Kita tidak akan pernah terpisah. Kata Leon tegas, sambil mendorong Iris ke bawah. Leon, kamu bau alkohol. Sebaiknya kamu mandi dulu. Iris benar-benar malu. Ia mencoba sekali lagi, ingin pergi saat Leon sedang mandi. Baiklah, ayo pergi bersama, kata Leon. Apa itu? Iris tercengang. Leon tidak peduli apakah Iris setuju atau tidak. Ia melompat dari tempat tidur dan segera menggendong Iris, lalu berjalan ke kamar mandi. Malam itu ditetapkan menjadi malam yang sempurna dan indah. Bab 1164. Keesokan harinya, matahari sangat cerah. Di dalam kamar, Leon berbaring di tempat tidur, dan Iris masih dalam pelukannya. Keduanya tidur dengan sangat nyenyak. Pada saat itu, mereka mendengar ketukan keras yang membangunkan keduanya. Leon, kenapa kamu belum bangun? Matahari sudah terbit. Suara Ruth yang tidak senang terdengar dari balik pintu. Ruth, kenapa dia ada di sini? Leon, ayo cepat bangun. Aku tidak ingin dia melihat ini. Iris terkejut. Ia segera menyingkirkan selimutnya, berniat untuk bangun dan mengenakan pakaiannya. Namun, wajahnya memerah saat melihat pemandangan di balik selimut. Dia buru-buru menarik selimutnya lagi, menyembunyikan sosoknya. Iris, kamu cantik sekali. Puji Leon. Meskipun itu hanya sekilas, matanya masih merah membara karena pemandangan itu. Dia memeluk Iris erat-erat. Jangan sentuh apapun. Ruth ada di luar. Sebaiknya kau bangun saja, kata Iris, tidak dapat menyembunyikan rasa malunya. Siapa yang peduli padanya? Ini masih pagi sekali dan dia membangunkannya. Dia sama sekali tidak bertingkah seperti wanita. Kita abaikan saja dia, kata Leon dengan tidak senang. Leon, apa yang kau katakan tentangku? Pada saat itu, dia mendengar suara Ruth. Dia berjalan melewati aula utama dan menuju kamar tidur dari luar. Keenam orang itu saling menatap dengan mata terbelalak. Semua orang tercengang. Iris, kenapa kau di sini? Ruth ternganga. Saya. Pipi Iris memerah. Ia terlalu malu untuk mengatakan apapun. Setelah itu, ia bersembunyi di balik selimut seperti burung unta, tidak ingin menghadapi siapapun. Apa yang kau katakan? Iris adalah pacarku. Bukankah wajar jika dia bersamaku? Kata Leon dengan kesal. Itu, Ruth membuka mulutnya, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, Ruth sudah tahu sejauh mana hubungan fisik Leon dan Iris. Hanya saja melihat mereka berdua di tempat tidur masih memberinya kejutan. Ruth, ini kamarku. Bagaimana kau bisa masuk? Tanya Leon dengan tidak senang. Bukankah itu mudah? Ruth melambaikan kartu kunci di tangannya dengan ekspresi senang. Wajah Leon menjadi gelap, akhirnya teringat bahwa Ruth lah yang membuka pintu saat ia berpura-pura mabuk. Setelah itu, Ruth mengambil kuncinya. Apa yang kau inginkan? Kau menggangguku pagi-pagi begini, kata Leon dengan tidak senang. Ruth akhirnya ingat untuk apa dia ke sini. Dia berkata dengan gembira, Leon, kamu dan Iris cepat bangun. Kota Sakov terkenal dengan pemandangannya. Jarang sekali kami bisa ke sini. Saya ingin jalan-jalan. Tidak, aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Leon langsung menolak. Dia baru saja membeli Wolf Enterprises dari Wright bersaudara. Dia berencana pergi ke perusahaan itu untuk memahami cara kerja semuanya. Dia tidak punya waktu untuk menemani Ruth. Bab 1165. Tidak, kamu pernah datang ke Sakov City sebelumnya. Kamu lebih mengenal tempat itu. Tidak seru kalau kamu tidak datang. Kata Ruth dengan tidak senang. Sudah kubilang tidak. Kalau kamu tidak butuh apa-apa, bisakah kamu berhenti membuatku repot? Leon tidak mau repot-repot bersikap baik pada Ruth. Ruth sangat frustrasi. Setelah itu, ada kilatan di matanya saat dia berkata dengan licik, Leon, bahkan jika kamu tidak ingin pergi, kamu harus memikirkan Iris. Jarang sekali dia bisa keluar. Apa kau tidak akan pergi jalan-jalan dengannya dan bersenang-senang? Bagaimana mungkin kau menyebut dirimu sebagai pacarnya? Itu. Leon terdiam. Setelah itu, dia menunduk dan melihat Iris masih di balik selimut,
mengintip sedikit untuk menatapnya. Jelaslah bahwa Iris ingin mengambil kesempatan untuk menjelajahi Seakov City dan menikmati pemandangan yang indah. Baiklah kalau begitu. Demi Iris, Leon segera setuju. Tidak akan terlambat baginya untuk mengunjungi perusahaan setelah beberapa hari. Setelah itu, Iris meninggalkan kamar tidur dan menunggu di lorong. Tidak lama setelah itu, Leon dan Iris mengenakan pakaian mereka dan berjalan keluar. Setelah sarapan, Leon keluar dari hotel. Setelah itu, ia pergi jalan-jalan dengan para gadis, mengunjungi berbagai tempat wisata. Mereka berdua bersenang-senang di bawah bimbingannya. Ruth khususnya lebih bersemangat, tidak seperti Iris yang biasanya lebih pendiam. Ia lebih terbuka daripada Ruth, dan membuat perjalanan itu jauh lebih menarik. Adapun Leon, dia senang sekaligus kesakitan. Dia senang karena bisa jalan-jalan dengan gadis yang dicintainya. Itu sesuatu yang luar biasa. Dia kesakitan karena Iris dan Ruth terlalu cantik. Kemanapun mereka pergi, penampilan mereka akan menimbulkan kehebohan. Setelah itu, banyak pria akan menatapnya dengan tatapan iri dan cemburu. Mereka tampak seperti ingin memakannya hidup-hidup. Kalau tatapan mata bisa membunuh, dia sudah mati 1000 kali. Waktu selalu berlalu dengan cepat ketika Anda bersenang-senang. Begitulah, Leon dan kedua gadis itu bermain seharian penuh. Mereka baru kembali ke hotel pada malam hari, beristirahat untuk mempersiapkan pelelangan keesokan harinya. Keesokan paginya adalah hari pelelangan. Leon mengarahkan pandangannya ke Snow Lotus. Dia mengantar Iris dan Ruth pagi-pagi sekali. Rumah lelang itu sudah penuh dengan orang. Banyak mobil mewah terparkir di mana-mana, sehingga pemandangannya sungguh indah. Kelihatannya sangat mengesankan. Ada begitu banyak orang di sini, kata Ruth setelah melihat kerumunan dan mobil-mobil. Aneh sekali. Kenapa kali ini ada begitu banyak orang di pelelangan? Leon juga sangat terkejut. Meskipun sangat ramai ketika terakhir kali dia datang ke tempat pelelangan itu bersama Cynthia, tempat itu masih 5 atau 6 kali lebih ramai daripada sebelumnya. Itu benar-benar di luar dugaannya. Bab 1166. Leon, mungkinkah mereka semua ada di sini untuk Snow Lotus? Iris bertanya dengan khawatir. Dia tahu bahwa Leon datang ke pelelangan khusus untuk teratai salju. Jika mereka semua ada di sini, akan ada lebih banyak pesaing untuk Leon. Itu bukan hal yang baik. Ya, itu mungkin. Leon mengerutkan kening. Ia merasa hatinya sedikit mencelos, khawatir sesuatu akan terjadi. Dengan teratai salju, Tuan Serigala, jangan khawatir. Mereka tidak datang ke sini untuk menangkap teratai salju. Tawa Quinton terdengar saat itu. Dia mendatangkan beberapa penjaga keamanan dari tempat yang tidak jauh. Meskipun banyak orang yang menghadiri pelelangan, Iris dan Ruth sangat cantik dan menarik perhatian. Mereka menarik banyak perhatian dari para pemuda kaya di sekitar mereka. Akan lebih sulit baginya untuk tidak memperhatikan Leon di antara kerumunan. Mereka tidak datang ke sini untuk teratai salju. Lalu apa tujuan mereka semua? Leon terkejut mendengarnya. Mereka ke sini untuk mendapatkan harta karun besar dari lelang, jelas Quinton. Harta karun apa, Leon? Iris dan Ruth tidak yakin saat mendengarnya. Saya tidak tahu detail situasinya, tetapi berdasarkan apa yang kami temukan, sepertinya seorang pemburu harta karun berhasil menemukan cermin Aegis di situs kuno jauh di pegunungan. Quinton menjelaskan semuanya secara singkat. Ada banyak pahlawan di zaman kuno yang merupakan orang-orang hebat, dan ada banyak legenda tentang mereka yang tertinggal. Bila berbicara tentang benda-benda kuno, biasanya yang dimaksud adalah para pendahulu atau tokoh-tokoh mengagumkan yang meninggalkan sesuatu di dalam kuburan, gua tempat tinggal, atau tempat serupa itu. Setelah ribuan tahun, benda-benda tersebut telah hilang dari masyarakat modern. Jumlahnya semakin sedikit. Semuanya biasanya ditemukan jauh di pegunungan yang tidak dijelajahi oleh siapapun. Jika ada orang yang cukup beruntung menemukan tempat seperti itu, mereka mungkin bisa mendapatkan 1 atau 2 harta karun yang tertinggal. Cermin Aegis yang dilelang itu ditemukan oleh beberapa orang beruntung yang menemukan situs kuno. Tentu saja, situsnya mungkin nyata, tetapi harta karunnya mungkin tidak. Cermin Aegis mungkin hanya benda biasa yang tertinggal. Mungkin itu bukan harta karun yang menakjubkan.
Bisa jadi itu hanya rekayasa, rumor yang sengaja disebarkan untuk menarik lebih banyak orang ke pelelangan. Bisa juga itu adalah berita palsu yang diberikan oleh pemburu harta karun demi keuntungan. Meski begitu, hanya karena ada kemungkinan harta karun kuno, hal itu tetap menarik perhatian sebagian besar keluarga besar di kota Sakov. Mereka praktis mengirim semua keturunan langsung mereka dari generasi muda untuk menghadiri pelelangan. Itulah sebabnya mengapa ada begitu banyak orang. Jadi itulah yang terjadi. Leon menyadari sesuatu. Dia mendengar semua itu. Dia menghela napas lega. Tujuan utamanya untuk pelelangan itu adalah teratai salju. Selama orang-orang tidak datang untuk membeli teratai salju, akan lebih mudah baginya untuk mendapatkannya. Tidak ada hal lain yang penting. Bab 1167. Tuan Hun, kalau begitu, apakah Anda kesini juga untuk mencari harta karun itu? Iris langsung menebak mengapa Quinton ada di sana. Ya, benar, kata Quinton sambil mengangguk. Karena harta karun itu mungkin tidak nyata, keluarga-keluarga besar hanya mengirim keturunan mereka yang lebih muda. Generasi yang lebih tua tidak muncul. Keluarga Hun pun melakukan hal yang sama, dengan mengirim Quinton untuk memeriksa keadaan. Kumohon, Leon mengerucutkan bibirnya. Kalau harta karun itu nyata, tidak mungkin mereka akan melelang benda seperti itu. Dia merasa seolah-olah pembicaraan tentang harta karun itu mungkin hanya dibuat-buat oleh rumah lelang, jadi dia tidak mau repot-repot memikirkannya. Tuan Wolf, ayo kita pergi. Kita bicarakan di dalam, kata Quinton. Setelah itu, dia masuk ke dalam gedung bersama Leon dan yang lainnya. Sama seperti terakhir kali, Leon dan Quinton sama-sama membayar uang muka sesuai prosedur standar balai lelang. Mereka menerima plat nomor dan album foto sebelum memasuki tempat acara. Saat itu, di dalam sudah penuh sesak. Melihat sekeliling, setidaknya ada 3 atau 4 ribu orang di sana. Semuanya berpakaian seperti orang kaya. Sebagian besar dari mereka datang ke sini demi harta karun itu. Leon, Quinton, dan yang lainnya pergi ke tempat duduk berdasarkan plat nomor mereka dan duduk. Saat kelompok Leon muncul, tatapan Iris dan Ruth menimbulkan kehebohan. Beberapa pemuda memandang dengan ekspresi kagum. Indah sekali. Siapa kedua wanita cantik itu? Mereka sangat cantik. Aku belum pernah melihat orang secantik mereka di Sakov City sebelumnya. Benar sekali. Aku penasaran siapa bocah nakal yang duduk bersama mereka. Bagaimana dia bisa mendapatkan wanita secantik itu? Dia pasti menang besar. Semua pemuda itu menatap Leon dengan pandangan cemburu dan iri. Beberapa dari mereka berdiri untuk mencoba berbicara dengan Iris dan Ruth juga. Namun, mereka langsung memutuskan untuk tidak melakukannya saat melihat Quinton di samping Leon. Meskipun mereka tidak tahu siapa Leon, Iris, dan Ruth, mereka tetap tahu siapa Quinton. Mereka dapat melihat bahwa ketiga orang itu tampaknya adalah teman Quinton. Mereka tidak akan pernah berani bermain-main dengan Quinton. Tentu saja tidak semua orang takut pada Quinton dan Huns. Di barisan depan, ke arah area kiri, seorang pria muda yang tinggi dan tampan berusia sekitar 26 atau 27 tahun menatap Ruth dan Iris dengan tatapan tajam. Setelah itu, dia memandang Leon dan Quinton sebelum dia menyeringai geli. Setelah sekitar 10 menit, tibalah saatnya. Lelang resmi dimulai. Tepat setelah itu, seorang pria berusia sekitar 40 tahun mengenakan setelan jas berjalan ke panggung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jared Powell, dan saya akan bertanggung jawab atas lelang ini. Selamat datang di lelang ini. Pria parubaya itu mengucapkan beberapa patah kata sebagai pembuka. Setelah itu, ia memberi isyarat kepada beberapa wanita muda bergaun untuk membawa keluar barang-barang lelang. Bab 1168. Ada banyak barang yang dilelang, mulai dari karya seni antik hingga perhiasan. Tidak ada yang murah. Kali ini, tujuan Leon adalah teratai salju, jadi dia tidak tertarik pada hal lain. Namun, para pemuda kaya itu tampaknya sangat tertarik dengan semua itu. Mereka terus-menerus berebut benda-benda yang dilelang. Bahkan Iris, Ruth, dan Quinton tidak dapat menahan diri untuk menghabiskan beberapa juta untuk beberapa lukisan dan barang lainnya. Saat pelelangan berlangsung,
suasana perlahan membaik. Jared akhirnya meminta salah satu wanita untuk mengeluarkan teratai salju. Barang berikutnya adalah teratai salju yang berusia lebih dari 520 tahun. Ini adalah salah satu daya tarik utama lelang ini. Tawaran awal adalah 4 juta dolar. Kenaikannya tidak kurang dari 700.000. Kata Jared. Melihat teratai salju yang masih terlihat seputih salju bahkan setelah dikeringkan di panggung, Leon langsung tertarik. Sebaliknya para pemuda mulai kehilangan minat. Lagi pula, bahan-bahan medis tidak dapat digunakan oleh mereka. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk memilikinya. Paling-paling, mereka hanya akan menyimpan atau menyimpannya. Akan tetapi, jarang sekali ada yang berusia lebih dari 500 tahun. Meskipun sebagian besar tidak tertarik, masih ada beberapa orang yang ingin menyimpannya. Lebih baik bersiap. Saya akan menawar 6 juta. 7 juta. Saya menawarkan 8 juta. Ketika beberapa di antara mereka mulai menawar teratai salju, harga teratai salju dengan cepat mencapai lebih dari 10 juta. 14 juta. Leon mengangkat plat nomor di tangannya dan menyebutkan harganya. Sebenarnya, Snow Lotus bernilai sekitar itu di pasaran. Terakhir kali, Panax hanya berhasil mencapai 43 juta dolar karena Quinton tidak mampu bersaing dengannya. Tanpa Quinton di tengah keributan, dia merasa dia akan dapat memperoleh Snow Lotus dengan mudah. Persis seperti yang dipikirkannya, sebagian besar pemuda di sana tahu bahwa bahan-bahan obat jauh lebih sederhana. Karena tawaran Leon cukup tinggi, mereka semua memutuskan untuk menyerah. Pergi sekali, pergi 2 kali, Jared berkata dengan tenang. Dia tahu betul bahwa Panax yang dijual seharga 43 juta terakhir kali hanya karena keberuntungan. Itu adalah kebetulan yang tidak akan terjadi lagi. Harga yang ditawarkan Leon juga cukup masuk akal. Ia merasa puas karena sesuai dengan kisaran harga yang ia harapkan. Namun, sebelum dia bisa meletakkan palu, terdengar tawa dingin, saya akan menawar 21 juta. Pemuda tampan di area depan kiri itu mengajukan penawaran. Apa? Leon terkejut, senyumnya membeku di wajahnya. Dia pikir dia akan dapat dengan mudah mendapatkan teratai salju, tetapi rupanya seseorang mempunyai rencana lain. Dia menoleh dan langsung melihat wajah pria itu. Pria itu memiliki aura dingin dan tajam. Dia merasa sangat bangga dan sombong seolah-olah tidak ada orang lain yang layak diperhatikannya. Dia bukan orang sembarangan. Bab 1169. Itu dia. Ekspresi Quinton menjadi gelap saat melihat pemuda itu. Tuan Hun, siapa dia? Tanya Leon. Dia berasal dari salah satu dari 3 keluarga besar di Sackov City, keluarga Durkan. Dia pewaris mereka, tim Durkan. Quinton mengungkapkan identitas pria itu. Pewaris keluarga Durkan. Kenapa dia berebut Snow Lotus denganku tanpa alasan? Leon tampak ragu. Ia tahu bahwa bahan-bahan obat tidak dianggap berguna bagi kebanyakan pemuda. Satu-satunya alasan tim menginginkan sesuatu yang berharga seperti teratai salju adalah karena keluarga Durkan adalah keluarga yang berkecimpung di bidang pengobatan. Kalau tidak, tidak ada alasan untuk ini. Tidak, tim tidak pernah punya hubungan baik denganku. Dia mungkin saja menentangmu karena kau temanku, jelas Quinton. Quinton juga benar. Tim menargetkan Leon karena Quinton. Di sisi lain, Iris dan Ruth juga sangat cantik. Ia iri dengan betapa beruntungnya Leon, jadi ia merasa ingin ikut campur dan menjatuhkan Leon. Jadi dia hanya membuat masalah. Ekspresi Leon menjadi gelap. 21 juta untuk 1. Pergi 2 kali. Pada saat itu, suara Jared mengganggu percakapan mereka. 30 juta. Leon menaikkan nomornya dan menawar lagi. Menarik. Tim menatap Leon dengan sedikit geli. Dia tahu bahwa bahan-bahan obat tidak begitu berguna bagi orang biasa. Karena Leon menaikkan harganya begitu tinggi, dia langsung menduga bahwa Leon mungkin benar-benar membutuhkan teratai salju. Jika memang begitu, dia tidak punya alasan untuk menahan diri. 43 juta dolar. Tim tersenyum dingin sambil mengangkat plat nomornya lagi. Saya akan menawar 50 juta. Kata Leon dengan tatapan dingin. Saya menawar 70 juta. Tim mengikutinya dari dekat. Kau, ekspresi Leon berubah drastis. Ia menatap Tim dengan mata berapi-api. Dia tidak pernah berurusan dengan Tim sebelumnya,
dan Snow Lotus tidak begitu berguna bagi tim. Namun, Time terus-menerus mencoba menaikkan harga hanya untuk menargetkannya. Siapapun akan marah mendengar itu. Merasakan kemarahan Leon, tim menatap Leon dengan pandangan meremehkan. 86 juta. Leon menahan amarah di hatinya saat dia menyebutkan nomornya lagi. Meskipun dia tahu bahwa tim sengaja mencoba menyabotase dirinya, dia membutuhkan teratai salju untuk menyempurnakan pil energi murni tingkat lanjut dan memenuhi janjinya kepada Cynthia. Tidak peduli seberapa tinggi harganya, dia harus mengatupkan giginya dan menerimanya. Apa? 86 juta. Siapa orang ini? Kenapa dia menawar begitu mahal untuk barang yang tidak berguna? Apakah dia gila? Semua orang mendesis dan memandang Leon seperti orang idiot. Mereka semua tahu bahwa tim bermain dengan Leon, tetapi Leon tidak mau menyerah meskipun begitu. Bukankah itu tindakan seorang idiot? Bab 1170. Melihat Leon menawarkan begitu banyak untuk Snow Lotus, tim Durkan mulai ragu-ragu. Lagi pula, dia hanya ingin mempermainkan Leon kali ini dan tidak membeli Snow Lotus. Jika dia terus menaikkan harganya, Leon mungkin akan memilih untuk menyerah. Bukankah dia akan terlihat seperti orang bodoh? Bocah, karena kau sangat ingin terlihat seperti orang bodoh, aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan memberimu benda tak berguna ini. Tim tertawa senang. Sambil berkata demikian, dia menatap Iris dan Ruth. Dia ingin menunjukkan kepada kedua wanita itu bagaimana dia telah menginjak-injak Leon. Dia ingin memenangkan hati mereka. Sayangnya, yang ia dapatkan sebagai balasannya adalah tatapan marah dari para wanita itu. Ia merasa sedikit canggung, dan tiba-tiba ia merasa kurang puas dengan dirinya sendiri. Bagus. Sangat bagus, Leon menatap tim dengan dingin. Meskipun dia marah, itu tetap saja lelang. Siapapun berhak menawar. Bahkan jika tim sengaja menyabotase dirinya, dia tetap dipaksa untuk menerimanya. Namun, pada akhirnya ia berhasil mendapatkan teratai salju. Dengan bahan utama, ia akan dapat memberikan jawaban yang bagus kepada Cynthia saat ia kembali. Itulah satu-satunya hal yang bisa membuatnya bahagia. Pergi sekali, pergi dua kali, terjual, palu Jared jatuh, dan dia tampak sedikit bersemangat. Sebelumnya, dia mengira dirinya sudah sangat beruntung bisa menjual Panax seharga 43 juta. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa teratai salju dijual dengan harga 2 kali lipat. Sekalipun dia sudah mengalami begitu banyak hal, dia tidak dapat tetap tenang. Tentu saja, itu merupakan berkah terselubung. Tepatnya karena dua bahan obat yang berharga dijual dengan harga yang begitu tinggi di Sackov City sehingga masalah tersebut dengan cepat menyebar ke kota-kota lain di sekitarnya. Setelah itu, siapapun yang memperoleh bahan berharga akan menjualnya di Sackov City. Artinya, Leon akan lebih mudah memperoleh material berharga di masa mendatang. Setelah mendapatkan teratai salju, tujuan Leon telah tercapai. Ia tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama lagi. Iris, Ruth, ayo berangkat, kata Leon kepada para wanita itu dan bersiap untuk pergi. Jangan terburu-buru. Bukankah Tuan Hun mengatakan akan ada harta karun yang berharga? Kita bisa pergi setelah melihatnya, kata Ruth dengan penuh minat. Harta karun. Kalau ada harta karun, apakah mereka akan menjualnya? Leon mendengus. Setelah dia datang ke Sackov City terakhir kalinya, dia mengetahui bahwa keluarga Powell di belakang rumah lelang itu adalah salah satu keluarga besar di Sackov City. Dengan kekayaan dan kekuasaan yang mereka miliki, tidak ada alasan bagi mereka untuk menjual harta karun tanpa alasan kecuali mereka semua idiot. Kau tidak bisa yakin akan hal itu. Bagaimana jika itu adalah harta karun? Kata Ruth dengan enggan, tetapi dia tidak terdengar begitu yakin. Benar sekali, Tuan Wolf. Anda sudah di sini. Tidak ada alasan untuk tidak tinggal lebih lama lagi, kata Quinton sambil tersenyum. Sebenarnya, dia tahu bahwa kemungkinan adanya harta karun itu sangat kecil. Dia merasakan hal yang sama seperti Ruth. Dia hanya ingin menyaksikannya sendiri sehingga dia bisa melaporkannya kepada kakeknya saat dia kembali.